Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya sampailah di sini. Berarti apa? Berarti hakikat hidup itu kehendak. Ndak enaknya kalau hakikat hidup itu kehendak, berarti hidup itu intinya penderitaan. Ndak enak, makanya tadi disebut pesimisme. Kenapa kalau hidup itu penderitaan? Ya berarti kehendak itu sebenarnya sifat dasarnya jahat. Kita lihat logikanya. Jadi yang pertama asumsinya Schopenhauer, hidup itu kan dasarnya kehendak, keinginan. Dan ternyata yang namanya keinginan dalam diri manusia itu tidak pernah berakhir. Jadi kaya tidak ada akhirnya, terkenal tidak ada akhirnya. Nggak ada orang merasa puas saya sudah terkenal, sudah masuk di YouTube banyak, tidak ada. Selesai itu tidak ada. Orang selalu pengen lebih. Oh, kalau sudah masuk di YouTube ini gilirannya apalagi. Targetnya selalu ada, tidak pernah kehendak, keinginan itu selesai. Orang paling kaya raya kayak Bill Gates, kayak sopolah Zuckerberg yang punya Facebook itu coba ditanya. Kalau dia merasa sudah cukup ya berhenti, mungkin Facebooknya ditutup, Microsoftnya ditutup, tapi kan enggak. Ingin dikembangkan lagi, tidak ada kehendak itu selesai. Kalian yang kuliah nilainya sudah bagus-bagus, sudah kumlot, tapi kan tetap belum selesai. Masih pingin lagi. Keinginan itu tidak ada akhirnya. Itu berarti apa? Padahal keinginan itu kan orang ingin, itu kan diawali dari rasa sakit apa? Dia merasa kurang. Saya ingin itu kan karena ada yang kurang dalam diriku. Pingin pacar berarti kan ada yang kurang, randuwe pacar. Pingin duit ada yang kurang, randuwe duit. Pingin kuliah ada yang kurang, pingin bayar ada yang kurang. Ada yang kurang. Keinginan itu karena ada yang kurang. Sementara keinginan itu tidak ada akhirnya. Di sisi lain, keinginan tidak bisa dihindari. Pasti orang ingin sesuatu. Kesimpulan resminya apa? Berarti hidup ini menderita. Hidup ini hakikatnya menyakitkan. Kenapa? Karena kita dikejar-kejar keinginan. Berarti apa? Keinginan itu jahat karakternya. Semakin banyak keinginan, siap-siap semakin banyak rasa sakit. Ya kalau gitu ndak usah ingin Pak, ndak mungkin, manusia ndak ingin. Jadi pasti ada keinginan. Jadi logikanya akhirnya apa? Oh berarti hakikatnya hidup ini menderita. Itulah kenyataannya hidup di dunia. Jadi kalian yang merasa menderita berarti kalian sudah ngalami aslinya hidup. Yang masih seneng-seneng belum sadar maksudnya. Sebenarnya kamu menderita. Jadi kenapa intinya hidup penderitaan? Berarti kita hidup dengan karakter penderitaan. Yang penderitaan itu sifatnya kejahatan. Dari situ lahir universal pesimisme. Pesimisme yang universal. Saya bilang tadi dia memang tokoh pesimis. Orang itu kan punya kehendak, punya keinginan untuk dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi, terus dia merasa senang, bahagia. Kan itu cita-cita normalnya setiap orang. Padahal apa sih bahagia itu? Katanya Schopenhauer, bahagia itu redanya keinginan sementara.
dari rasa sakit tertentu. Kalau terus-terusan, jangan dikira bahagia itu bisa terus. Karena begitu dia diulang, yang ketemunya bukan bahagia lagi, tapi bosen. Jadi misalnya kalian punya keinginan rumah mewah, keturutan punya rumah mewah, bahagia. Bahagianya kan paling bulan pertama, minggu pertama, paling tahun pertama. Setelah itu kan rasanya biasa. Setelah itu rasanya bosen. Pengen punya rumah lagi. Wong sekarang orang kota itu pengen hidup kayak orang desa. Rekreasi ke desa, ke sawah, rekreasi mandi di sungai. Ya orang desa ya tiap hari sudah begitu, tidak pakai rekreasi. Orang kotanya bosen kan pingin. Nah, sekarang kan bangsane wisata-wisata di pedesaan itu kan begitu. Tidurnya di tikar, kemudian outbound itu kan main-mainnya. Kalau orang desa kan ya setiap hari memang begitu, tidak pakai outbound. Simbahmu itu outbound tiap hari di kampung, tidak pakai outbound-outboundan tiap hari, yo nyemplung neng sawah, yo mandi di kali. Kalau kita kan sekarang jadinya outbound. Kenapa bisa begitu? Ya orang di sana sih mimpi kayak orang kota, bisa jalan-jalan ke kota, bisa hidup kayak orang kota yang mewah, apa-apa ada. Yang kota pengen ke desa, kenapa? Bosen. Jadi bahagia itu ujungnya kebosanan. Terus muncul keinginan baru. Jadi ternyata bahagia itu bukan terpenuhinya keinginan, tapi redanya keinginan sementara. Sementara terpenuhi itu reda, tapi terus kalau dinikmati lama-lama jadi bosen. Kan sering saya ilustrasikan, seenak-enaknya makan itu di piring pertama, diulang lagi piring kedua kamu sudah mulet-mulet, piring ketiga sudah puyeng kamu makannya, piring keempat muntah. Kenapa? Ya itulah semua kenikmatan, semua keinginan itu lahirnya nanti kemuaan, kebosanan. Jadi ternyata hidup ini malang sekali. Kita hidup adalah bolak-balik antara penderitaan dan kebosanan. Menderita ketika keinginan belum terpenuhi, ketika terpenuhi ketemunya malah kebosanan. Waktu jomblo belum punya pacar, mimpi-mimpi enak sekali kalau punya pacar bisa macam-macam. Begitu punya pacar, paling jarak berapa bulan, setahun, 2 tahun mulai bosen. Ada yang lain lebih cakep mesti ya rodo ngelirik-ngelirik. Nanti diteorikan juga itu oleh Schopenhauer. Jadi itu yang dimaksud universal pesimis. Ternyata hidup itu ndak enak. Katanya siapa hidup itu enak? Orang bisa seneng-seneng dalam hidup, tapi pasti ndak lama. Di titik tertentu dia bosen, terus ingin yang lain. Sakit lagi, ndak terpenuhi, terus terpenuhi lagi, sakit lagi, dan terus begitu. Jadi antara bosen sakit, bosen sakit. Itulah hidup kita, katanya Schopenhauer. Pokoknya kalau belajar Schopenhauer itu hidupnya jadi suram. Jadi tidak ada ceria-cerianya. Allah hidup ini sumpah, karena dia sendiri juga cara berpikirnya agak suram, agak pesimis. Berpikirlah positif. Mungkin jawabannya berpikir positif gimana? Wong kuliah ndak lulus-lulus, pacaran duwe, misalnya contohnya begitu. Kamu kan mesti yang kamu tampilkan kan keinginanmu yang belum terpenuhi. Diceramai kiai jamaah yang berbahagia, bahagia gimana? Ya kan, tesis ora dadi-dadi. Duit entek misalnya, kamu kan selalu begitu. Kenapa kamu mengeluh? Tuntutanmu banyak, keinginanmu banyak, ndak ada yang terpenuhi. Jadi itulah malangnya kehidupan kita. Makanya terus jatuhnya ke universal pessimism.
pesimis yang universal. Jadi dengan kacamatanya Schopenhauer ini berarti hidup kita memang sifatnya gelap, ndak enak, sumpek. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.